Oke, selamat malam. Ini mungkin kita bisa mulai lagi mata kuliah PHI di part ke-5 pada jam 19.45. Nanti kita bisa absen ya terdahulu. Jangan lupa. Mohon maaf, ini mungkin udah agak ngantuk atau udah menjelang malam, jadi mungkin kita santai aja ya Bapak Ibu Mas Mbak dalam pelajaran selanjutnya part ke-5 ini. Kita sersan aja dalam arti santai tapi agak serius. Seandainya nanti ada yang kurang paham bisa kita by WA aja, nggak apa-apa. Dan materi nanti tetap kita share ke WA, jangan khawatir. Mari kita bisa mulai mungkin dari awal pelajaran kita di part 5 ini. Kita di pelajaran asas hukum perdata. Maka kita khususnya mempelajari hukum keperdataan ya. Dari asas hukum perdataan itu mungkin ada yang tahu perdata, pidana gitu ya, ada dua ya. Jadi kalau tentang hukum perdata itu hukum yang bersifat seperti yang ada di dalam kedua belah pihak. Ada seperti contohnya gini, kalau hukum perdata itu hutang piutang. Hutang piutang itu masuknya di hukum perdata. Mungkin ada lagi hukum pidana. Hukum pidana itu masuknya ke ranahnya pemidanaan. Nanti ada subjek hukum yang ada konflik yang istilahnya dibikin orang itu menjadi tersangka, itu kalau pidana. Kalau perdata enggak, perdata bisa juga termasuk hukum jual beli, itu tadi bisa masuknya perdata. Perjanjian itu masuknya perdata. Jadi perdata di sini tuh sangat luas sekali. Nanti kalau bisa boleh dipelajari satu-satu mana yang bisa masuk perdata, apa aja. Nah itu perdata namanya. Jadi kayak antara hubungan perjanjian kedua belah pihak itu perdata. Kembali lagi kita hukum yang mengatur keseharian setiap hari-hari kita di mana kita berada. Itu pasti ada hukumnya. Itu termasuk hukum perdata. Di dalam kita misalkan bikin instansi ya, di instansi lembaga instansi di lembaga. Kalau besok minggu selanjutnya ke tadi yang saya pembicarakan waktu pertemuan tadi yang ke awal-awal tadi ada HTN, ada HAN, itu termasuk hukum perdata, itu masuknya bukan pidana. Jadi kalau perdata itu sangat-sangat luas. Dan perjanjian ekonomi itu juga masuknya di perdata. Jadi perdata itu sangat-sangat luas menurut saya. Di dalam hukumnya itu sangat luas dan tidak akan tidak akan bisa masuk ke ranahnya pidana, itu tidak akan. Kalau pidana sendiri pidana itu berarti pidana itu akan terjadi tersangka tadi yang disangkakan itu baru pidana. Gitu mungkin
sekilas info dari hukum perdata. Hukum perdata itu macam-macam juga. Ada BW, ada menganut hukum Belanda, itu KUHP. Itu banyak pasal-pasalnya di situ. Nanti ya, maaf ya, kita orang hukum harus punya buku asas. Bukan asas, buku undang-undang hukum perdata, istilahnya KUHP, KUHP. Kalau pidana, kalau KUHP, undang-undang hukum perdata. Itu kita harus punya buku pedoman untuk undang-undang itu. Pasal-pasalnya ada semua diatur di dalam situ KUHP perdata itu. Jadi nanti kita orang hukum, khususnya sarjana hukum, nanti kita harus punya pedoman buku itu, undang-undang itu, ya. Bisa nanti murah kok harganya, beli di Gramedia atau di mana. Itu kita harus mempunyai undang-undang itu. Oke, kita mulai untuk slide selanjutnya. Selesai kalau itu ya. Oke, hukum perdata sangat-sangat luas, beda dengan hukum pidana ya. Dalam arti hukum pidana itu harus ada untuk tersangka yang akan menjadi tersangka, yang akan dipidanakan, itu pasti pidana. Kalau hukum perdata tidak. Hukum perdata itu hukum yang mengatur semua peraturan, tapi tidak ranahnya tidak ke yang tersangka seperti yang bisa dipidanakan, itu enggak. Itu bedanya, itu perdata dan pidana. Dan kita harus jangan lupa membawa buku pegangan KUHP ya. Di situ orang hukum harus punya, karena di situ ada aturan-aturan pasal-pasal yang mengatur tentang itu. Sumber bahasan ini istilah dan pengertian hukum perdata. Nah, itu tadi namanya istilah, pengertian hukum perdata itu tadi. Hukum perdata itu artinya mempunyai hukum perdata yang luas, seperti saya tadi mengatakan. Ada konflik terjadi jual beli, itu termasuk hukum perdata. Perjanjian kedua belah pihak, itu termasuk hukum perdata. Jadi istilahnya dan pengertian hukum perdata itu di mana hukum itu berada di dalam pengertiannya. Hukum perdata itu di dalam hukum yang kita antara subjek dan objek itu ada gitu. Kalau sumber hukum perdata, ya sumber hukum perdata itu macam-macam. Ada salah satu sumber hukum perdata ya, ruangan hukum perdata. Ruangan hukum perdata ya untuk keadaan ruangan lingkup hukum perdata kita ada asas-asas hukum perdata. Tadi ada asas-asasnya itu. Jadi mungkin kita tahu dari asas-asas yang kita hukum perdata itu apa aja, kita pelajari nanti saya selanjutnya. Nih contohnya nih, pengertian hukum perdata. Hukum perdata itu keseluruhan kaidah ya kan, kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis. Makanya saya tadi mengatakan bahwa ada subjek dan objek hukumnya gitu ya, tertulis dan tidak tertulis, yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan di dalam pergaulan masyarakat. Seperti contoh tadi adalah perjanjian antara kedua belah pihak. Itu termasuk hukum perdata. Nih sumber hukum perdata, saya mengatakan tadi BW,
KUHD, undang-undang lain seperti PWD, KUH Perdata, saya bilang buku itu buku harus punya pegangan. Di situ diatur oleh banyak undang-undang untuk aturan-aturan pasal-pasalnya. Namanya PW atau KUH Perdata. Tuh, monggo nanti beli di Gramedia dari toko buku mana. Itu orang hukum itu harusnya punya pegangan itu, Mbak Mas ya. Silahkan nanti beli atau mau fotokopi dengan temannya, monggo. Nih, PWK, KUHD itu nih hukum dagang, ini termasuk di perdata. Makanya saya bilang jual beli, gitu, termasuk di hukum perdata. Nih, ini ada undang-undangnya khusus sendiri ini yang buat KUHD. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Nah, di sini termasuk hukum perdata juga. Nah, tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 diatur di sini tahun 74 ini. Dan nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan. Ini diatur hak tanggungan di sini. Dan nomor 42 tahun 99 tentang fidusia. Fidusia itu kalau hak tanggungan itu hak yang akan ditanggungkan, yang toh nantinya akan dijaminkan, istilahnya dijaminkan haknya ditanggungkan. Nah, kalau ini fidusia, nomor 42 tahun 99 tentang fidusia. Fidusia itu perjanjian, nanti perjanjian kedua belah pihak, mungkin pembelian motor, gitu-gitu ya. Jadi itu yang termasuk hukum perdata itu di situ. Undang-undang perbankan, undang-undang PT dan lain-lain. Nah, PT juga diatur di dalam undang-undang. Tuh, maksudnya di perdata. Tuh. Nih, ruang lingkup hukum perdata, sistematika atau hukum perdata. Ini pengetahuan umum ya. Pengetahuan umum dan hukum perorangan, kekeluargaan, kekayaan, hukum waris. Ini untuk pengetahuan hukumnya aja. Pasti ada hukum perorangan tuh ada, kekeluargaan, kekayaan. Masih semua ada nih. Perorangan ya perorangan, intinya kalau keluarga berarti suatu kayak komunitas gitu ya. Makanya kalau di sini hukum perorangan termasuk di KUH Perdata itu buku 1 ya tentang orang. Terus kalau hukum keluarga termasuk di KUH Perdata buku 1 juga. Terus hukum keluarga masuk ke situ, hukum keluarga orang, hukum kekayaan berarti masuknya di benda ya, buku 2 tentang benda, kebendaan. Itu nanti diatur di situ semua tuh di KUH Perdata. Tuh kekayaan. Terus hukum waris itu masuk benda kan, warisan itu waris itu masuk benda. Nah, kekayaan di sini termasuk juga perikatan, karena kekayaan itu bisa juga bikin suatu perikatan ya. Tuh. Jadi orang hukum itu saya buat pegangan wajib istilahnya ya. Punya buku KUH Perdata dan KUH dan pidana, nanti itu selanjutnya untuk pegangan. Di situ buku KUH Perdata itu menganut aturan-aturan pasal-pasalnya masing-masing ini tadi. Ada buku 1, buku 2, buku 3 tentang mengatur orang, tentang kebendaan, tentang perikatan gitu ya. Nanti bisa pegangan tahu ini mengatur pasal ini sekian, diatur oleh ini pasal undang-undang contoh tahun ini gitu. Nanti di situ ada semua itu. Itu. Asas-asas hukum perdata, asas hukum tentang orang, yaitu manusia dan badan hukum. Tidak cakap dan berwenang, domisili tempat tinggal dan tempat kediaman. Di sinilah asas hukum tentang orang, manusia dan badan hukum. Misalkan manusia dan badan hukumnya seperti tadi, badan hukum apa aja, PT, apa. Tidak cakap dan berwenang. Ya, ini manusia yang cakap. Domisili tempat tinggal dan tempat kediaman, pasti ada tempat tinggal, domisili di mana, pasti
Kalau hukum tentang keluarga ya mesti anak sah, anak luar kawin, anak adopsi, itu pasti. Kalau hukum tentang keluarga ya ada kekuasaan orang tua, perwalian, dan nanti bisa ranahnya ke waris ya istilahnya. Misalkan anaknya ada anak, ayah ibunya meninggal, ini namanya hukum waris tadi, kebendaan tadi keluarga. Tuh kalau anak satu, anak yang mana, anak di luar kawin atau yang sah atau adopsi, itu nama tuh contohnya itu. Anak sah ya berarti anak yang statusnya langsung ke orang tua yang sah. Kalau anak luar kawin ya jelas-jelas tidak punya status ya dalam hubungan di luar hubungan nikah ya. Tapi kalau anak adopsi mungkin ada sendiri untuk yang mengatur. Misalkan adopsi anak diatur oleh undang-undang seperti di bawah pengawasan pengadilan. Nah itu termasuk di hukum perdata itu. Masuk di hukum perdata masuknya. Terus kekuasaan orang tua dan perwalian, itu yang masuk perdata. Kekuasaan orang tua seperti tadi perwalian, orang tuanya meninggal pakai wali. Nah, nanti ranahnya lagi kemana? Ke warisan. Nah, itu masuk perdata juga itu. Perdata untuk kewarisannya. Sekarang kalau asas hukum tentang perkawinan, khusus perkawinan berarti syarat-syaratnya perkawinan. Berarti benar-benar diatur tadi undang-undang yang tadi. Nomor 1 tahun 74 syarat-syaratnya perkawinan, perjanjian perkawinan itu termasuk perdata juga. Itu masuknya di itu. Ke hukum perdata karena diatur undang-undang yang tadi nomor 1 pasal tahun 74 itu undang-undang perkawinan itu masuk di hukum perdata. Jadi di sini bisa saya simpulkan ya, kalau hukum perdata itu yang mengatur tentang subjek-objek pada saat itu berada. Jadi tidak seperti seenaknya harus ini masuknya ke seenaknya misalkan bebas atau gimana. Enggak, Pak. Perdata tuh luas tapi sangat diatur, ada undang-undangnya sendiri-sendiri. Seperti tadi harus ada KUH perdata, KUHD, undang-undang diatur, dagang diatur. BW itu masuknya perdata tuh apa aja, undang-undang apa. Terus nomor tadi perkawinan itu masuknya perdata. Hak tanggungan masuknya perdata, fidusia masuknya perdata, perbankan masuknya perdata gitu. Beda dengan pidana ya. Ini kita pelajari tentang perdata dulu. Jadi kalau undang-undang contohnya fidusia tadi, jual beli motor pakai perjanjian, istilahnya perjanjian. Jadi masuk di Undang-Undang Nomor 242 19 fidusia, itu masuknya perdata. Oke. Gitu. Mungkin kalau perdata itu yang jelas ada 2 ilmu pengetahuan hukum, ada KUH perdata itu nanti ada kelompok-kelompok tadi ya. Seperti ruang lingkupnya perdata itu kalau perorangan nanti mengatakan tentang orang, keluargaan tentang ya kembali ke orang, objek-objeknya lihat itu ya. Hukum kekayaan masuknya di mana? Berarti masuknya di tentang buku 2 tentang benda, diatur oleh KUH perdata, undang-undang hukum perdata. Waris, harusnya kemana? Buku tentang benda itu ya. Kan waris itu warisan ya kan, benda masuknya. Tuh. Kalau kekayaan bisa juga masuk ke buku 2 benda dan tentang perikatan. Itu karena kekayaan kan benda ya. Kalau masuk perikatan bisa juga karena suatu perjanjian kedua belah pihak saling berhubungan, tapi saling mengikat gitu. Bisa juga masuk di perikatan, KUH perdata perikatan.
segitu mungkin cukup saya akhiri ya materinya. Saya sudahi dulu ini. Pokoknya bisa membedakan ya, harus bisa membedakan besok ya, antara hukum perdata dan hukum pidana. Itu beda ya, jangan sampai salah ya. Kalau hukum perdata itu tadi mengatur keseluruh kaidah-kaidah hukum yang tertulis dan tidak tertulis itu, bukan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain, hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Itu untuk patokan, untuk artinya hukum perdata itu. Ya, perlu dipahami mana subjek ya, subjek hukum. Jadi di sini mengatur kaidah-kaidah yang tertulis dan tidak tertulis, itu perdata itu. Saya kira hanya itu ya, karena pokok bahasanya hanya 4, istilah pengertian sudah, sumber hukumnya dari mana, ruang lingkup hukum perdatanya tadi bagaimana, ruang lingkupnya, terus asas hukum perdatanya, asas-asasnya masuk di mana tadi ya. Cuma itu mungkin saya sudahi dulu. Apabila ada pertanyaan nanti, pertanyaannya bisa dilewati chat WA aja ya. Semua mungkin sudah masuk grup belum di WA, grup PHI. Tolong yang belum masuk silahkan masuk ke grup WA PHI ya. Nanti bisa di situ bisa tanya jawab atau konsultasi mau apa gitu. Monggo silahkan di chat saya. Pasti saya balas, tapi ya mohon maaf mungkin balasnya mungkin agak ya telat sedikit, gak apa-apa. Pasti saya jawab, insya Allah. Mungkin gitu. Mungkin saya tunggu apa ya, tunggu 5 menit mungkin untuk pertanyaan di chat saya di WA. Kalau memang nanti nggak ada, kita cukup akhiri sekian dulu. Mungkin ini saya tunggu aja ya untuk pertanyaan-pertanyaan, barangkali ada yang tanya. Saya kasih waktu 5 menit ya.
kiranya nggak ada pertanyaan. Cukup saya akhiri ya Kul PHI ini di tanggal 8 Juni 2024 pada pukul 19.45. Oke, sebelumnya kami banyak ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata penjelasan saya kurang pas atau gimana, kecepatan atau kurang paham. Mohon maaf, nanti bisa pelajari sendiri lagi dan bisa ditanyakan lagi ke WA Group. Mungkin cukup di sini, sekian. Terima kasih banyak kami ucapkan yang hadir pada pertemuan ini pertama kali ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih bagi yang mendengarkan lewat Zoom atau mungkin dari saya. Selamat beristirahat, sampai jumpa, ketemu lagi besok Sabtu depan. Kiranya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.